Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tersebut ya, apakah moms yang baru melahirkan boleh diet? Ya, pertanyaan pertama jawabannya adalah boleh banget. Ya, dalam artian diet di sini adalah justru kita mengatur pola makan. Ya, jadi moms yang baru melahirkan ini justru harus benar-benar mengatur pola makan supaya apa? Yang pertama, pada kondisi habis melahirkan, kita kan sedang dalam masa pemulihan. Itu yang pertama, ya, sangat butuh sekali nutrisi yang tepat. Terus yang kedua, setelah melahirkan kita pemulihan gitu ya, terus kemudian yang berikutnya adalah kita diharapkan bisa menyusui. Nah, jadi itu juga penting sekali pada saat menyusui, pada saat dua hal penting tadi ya, nutrisi dalam artian kita diet tadi harus tepat, justru harus diet. Nah, maksudnya tapi dietnya bukan berarti nggak makan ya. Nah, dietnya ini justru kita mengatur pola makan menjadi lebih tepat, menjadi lebih sehat. Khususnya untuk apa tadi indikasi si moms ini habis melahirkan. Nah, untuk makanan apa saja yang harus dikonsumsi untuk moms yang baru melahirkan, ya tentu saja semua kebutuhan nutrisi harus lengkap. Ya, tidak ada makanan tertentu yang lebih spesial dibanding yang lain. Jadi intinya, moms harus mengkonsumsi semua gizi secara seimbang. Ya, dalam artian begini, lengkap nih kebutuhan makronutriennya, ya kan, kebutuhan karbohidrat harus ada, kita harus penuhi juga kebutuhan protein, kebutuhan lemak, semua harus lengkap. Dan juga harus dilengkapi juga kebutuhan mikronutrien. Nah, ini vitamin dan mineral harus lengkap. Nah, khususnya pada saat ibu yang baru melahirkan, ya laktasi, kita sedang menyusui di bulan-bulan awal, memang kebutuhannya meningkat jauh dibanding dengan wanita yang tidak hamil dan tidak menyusui. Ya, untuk pertama kebutuhan kalorinya sendiri meningkat. Ya, jadi pada saat laktasi kebutuhannya itu meningkat ditambah sekitar 600 kalori per hari. Jadi misalnya nih wanita Indonesia kira-kira kebutuhan kalori per hari 1.500 kalori ya kan per hari. Nah, pada saat kita lagi menyusui gitu ya, baru melahirkan dan menyusui, itu kebutuhannya ditambah lagi 600. Jadi bisa 1.500 tambah 600. Jadi sekitar 2.100 bahkan bisa sampai 2.300 kalori per hari. Nah, itu yang harus dipenuhi dulu. Nah, kemudian yang berikutnya yang penting lagi selain jumlah energi yang cukup adalah jumlah protein. Nah, kebutuhan pada saat kita postpartum ataupun tadi lagi menyusui, kebutuhan protein juga nambah. Ya, kalau kebutuhan sehari-hari kita sekitar 60-70 gram protein per hari, nah pada saat ini tambah sekitar 20 lagi. Jadi bisa per hari itu kita makan 90 gram protein per hari. Nah, nanti seperti apa jumlahnya, bukan berarti 90 gram protein itu 90 gram ayamnya, bukan. Nah, jadi kalau ditanya makanan apa yang sekarang penting, kalau bisa nih saat ini proteinnya dia ditambahin, gitu. Dengan kita nambah sekitar 600 kalori itu kalau bisa ditambah ya adalah porsi lauknya, porsi makannya. Nah, kalau bisa juga pada saat kita cemilan ya, snacking time, karena pada saat postpartum habis melahirkan dan menyusui itu lapar terus. Ya kan, karena kita kan butuh energi memang lebih ya untuk pada saat menghasilkan atau memproduksi ASI. Nah, itu kalau bisa pada saat nyemil, nah nyemilnya pun juga protein. Apa tuh nyemil protein? Jadi nyemil bukan asal-asal kita ya kepengen manis-manis, cookies, kue, cake atau minuman-minuman kekinian yang manis, no, jangan. Nah, pada saat nyemil, saat snacking time tadi, kalau bisa juga protein. Nah, moms bisa ambil misalnya susu, ya kan, yogurt, gitu kan, atau jenis protein yang lain. Mau kacang-kacangan? Boleh. Misalnya suka kacang rebus, atau misalnya edamame rebus, gitu kan, atau misalnya mau bikin kacang hijau, kayak bubur kacang hijau, silakan. Nah, saya biasanya anjurkan pasien-pasien juga untuk memperkaya, gitu ya, kualitas ASI-nya itu kita tambah di proporsi proteinnya, tanpa melupakan komposisi gizi seimbang yang tadi ya, seperti itu. Nah, untuk moms yang mau diet setelah melahirkan, pastikan kebutuhan cairan Anda dulu cukup. Ya, kebutuhan cairan kita kan kalau orang normal, wanita normal biasa 2.000 ml per hari atau sekitar 2 liter. Nah, kalau habis melahirkan dan menyusui itu bahkan kebutuhannya nambah, bisa 2,5 sampai 3 liter.
Ya, cukupi dulu kebutuhan cairan. Nah, cairan tadi bisa dari apa? Bisa ambil dari air putih, air mineral, silakan. Ya, kemudian kita bisa tambah cairan lain yang mengandung protein. Misalnya tadi susu, bisa ya, susu sapi boleh ya, susu dari nabati, misalnya susu soya, susu almond, boleh ya, dia kan cairan tapi cairannya mengandung protein. Terus kemudian mau misalnya kita minum jus ya, untuk jus-jus buah, tambahan-tambahan vitamin mineral dari buah-buahan boleh